7 pertanyaan fundamental, apakah kita sehat keuangan? Sahabat, sehat keuangan adalah idaman setiap orang, baik buat diri pribadi ataupun buat keluarga kita. Kebalikannya adalah sakit keuangan. Yang pertama, dapat terjadi tidak terduga kapan datangnya. Yang kedua, dapat terjadi pada siapapun. Yang ketiga, dapat terjadi dimanapun Anda berada. Walaupun begitu, kita harus sadar tanda-tandanya sehingga kita bisa mengantisipasi kejadiannya. Berikut 7 pertanyaan fundamental, apakah kita sehat secara keuangan? Yang pertama, sebenarnya berapa total penghasilan dan pengeluaran bulanan keluarga Anda? Kejelasan pendapatan dan pengeluaran hanya bisa terjadi jika Anda mencatatnya. Dimulai dari mana? Dari pencatatan pengeluaran harian, pencatatan pengeluaran pekanan, pencatatan pengeluaran bulanan, dan pencatatan pengeluaran tahunan. Pun termasuk pencatatan apakah pendapatan yang selama ini kita dapatkan, apakah bisa bersifat rutin, project, atau strategic income. Yang kedua, apakah keluarga Anda sudah menyiapkan dana darurat? Jika di era normal, patokan 3 kali pengeluaran bulanan adalah standar minimal yang harus dimiliki sebuah keluarga. Maka di era new normal hari ini, dengan melihat kondisi makroekonomi kita, maka standar minimal ini harus kita naikkan menjadi 12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa? Yang pertama, kita tidak bisa memprediksi apakah perekonomian akan cepat pulih atau malah masih lama membaiknya. Yang kedua, agar kita bisa mengalokasikan aset lancar dari dana darurat sebagai aset investasi dan aset guna pakai. Poinnya adalah, jika ada kelebihan pada dana darurat, maka dana tersebut bisa kita switch ke aset investasi. Yang ketiga, apakah keluarga Anda sudah memahami prioritas keuangan teratas? Setiap keluarga haruslah bisa membedakan antara apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan apa itu kepuasan. Termasuk juga dalam membedakan antara simpanan, tabungan, dan investasi. Dan yang paling penting adalah memprioritaskan mana yang namanya kewajiban agama dan sosial, mana itu utang, mana proteksi, mana menabung, mana investasi, dan kebutuhan rutin bulanan. Juga tidak kalah pentingnya adalah membedakan mana yang gaya hidup dan biaya hidup. Yang keempat, sudah lepaskah keluarga Anda dari bad debt trap, jebakan utang jahat? Utang itu pada dasarnya boleh, hanya ada utang yang baik dan ada utang yang jahat. Jika kita bilang utang konsumtif, seperti kita beli handphone baru misalkan, adalah tidak benar. Tetapi, jika handphone tersebut bisa menghasilkan atau yang bisa membiayai dirinya sendiri, maka itu termasuk utang baik. Walau begitu, utang jelek terjadi jika kita memaksakan gaya hidup kita di mana penghasilan kita belum sampai pada tahap itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah cara kita berutang, apakah melanggar agama atau tidak. Maka mari kita tanyakan kepada para ustadz, para kiai, para pendeta, para pastor, dan pemuka agama kita masing-masing. Yang kelima, apakah utang konsumtif keluarga Anda sudah lunas hari ini? Lawan dari utang konsumtif adalah utang produktif. Coba kita cek, apakah masih ada utang konsumtif kita? Misalnya, dari utang panci hingga utang televisi, dari utang kolor hingga utang motor, termasuk juga utang di kantor, utang di koperasi, hingga utang kartu kredit, pinjol, pinjaman online, dan lainnya. Kalau bisa, segera lunasi. Minimal kita tidak lagi berutang konsumtif. Alihkan ke utang produktif atau kita jual barang-barang atau benda-benda tersebut, yang akhirnya bisa mempercepat pelunasan serta dapat kita gantikan menjadi utang yang produktif. Sahabat, ini yang keenam.
Sudahkah keluarga Anda menghitung kekayaan bersih setiap tahun? Mumpung masih awal tahun seperti sekarang gitu ya, tidak ada salahnya kita hitung ulang kekayaan bersih kita. Mungkin awalnya ribet, susah, tetapi jadikan ini sebuah kebiasaan agar kita tahu sudah sejauh mana kita punya aset. Jangan-jangan bukan aset yang nambah, tetapi liability berbalut aset yang lebih banyak. Kita pikir kendaraan yang kita miliki hari ini itu adalah aset. Padahal itu adalah liability terselubung karena mengeluarkan uang dari kantong kita tiap harinya. Lebih banyak kita gunakan buat bersantai ketimbang buat menghasilkan uang masuk ke kantong kita. Yang ketujuh atau terakhir, apakah dana pendidikan, dana pensiun, dan dana untuk ibadah Anda berjalan sesuai rencana ketika pandemi ini terjadi? Pandemi COVID-19 ini menyisihkan banyak PR keuangan yang tidak sedikit. Awalnya kita akan pensiun beberapa tahun lagi, ternyata pensiun dipercepat. Awalnya sudah menyiapkan dana pendidikan, dikarenakan kebijakan WFH, work from home, malah ada dana lebih yang bisa kita efisienkan. Awalnya mau umroh atau haji atau ibadah ke tempat lainnya, karena COVID-19 jadi tertunda. Apapun itu, jadi bijaklah dengan rencana yang sudah tersusun. Jika masih bisa ditunda, kita tunda dahulu. Jika tidak bisa ditunda, maka eksekusilah dengan melihat efisiensi yang ada. Karena hidup kita masih panjang, rencanakan setiap langkah keuangan dengan matang. Setiap pertanyaan ada solusi, maka carilah solusi yang bisa kita eksekusi. Saya Hari Solputra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder DOI, Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe, like, comment, and share.